Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, para pemirsa, para penyimak setia kajian online, kajian kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah, di mana saja berada. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita bisa kembali melanjutkan materi kita, bahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat di dalam rangka menambah wawasan keilmuan kita. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan pertemuan kita malam ini, kita akan melanjutkan materi bahasan kita masih seputar faslun fil wudu, yaitu satu pasal yang menjelaskan tentang wudu, ya, yaitu tentang furudul wudu, fardunya wudu, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan dua poin, ya. Poin yang pertama yaitu niat, kemudian yang kedua membasuh muka. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas fardu wudu as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, yaitu yang ketiga fardunya wudu itu adalah membasuh kedua tangan ma'al mirfaqain, bersama kedua siku. Ya, jadi kalau di Al-Quran menggunakan kalimat ila, ya, itu menurut jumhur para ulama ilaknya bimakna ma'a, ya, artinya bersama siku. Jadi ila itu ila yang menunjukkan intihaul goyah, jadi menunjukkan kepada kesempurnaannya, ujung dari tujuan dengan sempurna. Nah, maka dimaknai dengan makna ma'a, sehingga dikatakan di dalam kitab ini asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi tidak menggunakan lagi sebagaimana Al-Quran ilal mirfaqaini, tapi membahasakan dengan ma'al mirfaqain. Jadi siku ini juga termasuk sesuatu juz yang wajib dicuci. Jadi kalau kita mencuci tangan, bukan hanya sekedar sampai siku, tapi menyempurnakan sehingga melebihi daripada siku itu, ya, sehingga sempurnalah apa yang menjadi tujuan daripada membasuh tangan, yaitu batasannya bersama siku. Jadi melebihi dari siku itu untuk kesempurnaan, masuk kepada mimba bima la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun, ya. Sesuatu yang untuk sesuatu mengerjakan sesuatu yang mana sesuatu itu merupakan kesempurnaan, ya, daripada sesuatu hal yang wajib, maka sesuatu yang kita laksanakan itu juga menjadi wajib. Jadi mafhumnya begini, kalau tidak melebihi dari siku, maka tidaklah sempurna membasuh tangan itu. Maka melebihi daripada siku itu
hukumnya menjadi wajib karena untuk kesempurnaan yaitu membasuh tangan ya. Nah, au qadruhuma atau seukuran tangan inda faqdihima. Misalnya orang itu tidak ada sikunya ya, dengan kehendak Allah seseorang dibelikan tangan tapi tidak ada sikunya ya. Nah, maka apa? Maka seukuran kita perkirakan saja, diperkirakan. Ya, umumnya itu siku di mana nih diperkirakan. Misalnya siku itu kalau kebiasaannya berapa jengkal tuh? 1, 2 kayak umumnya begitu. Nah, itu diperkirakan saja. Ya, misalnya orang diberikan tangan tanpa ada siku, kan bisa aja mungkin saja ya. Nah, Allah menciptakan manusia itu ada juga yang dikasih tangan tapi tidak ada siku, begitu kan? Ya ada juga kan orang dikasih diciptakan oleh Allah tidak ada lubang anus, begitu kan ya? Atau tidak ada hidung atau ada kemungkinan gitu kan ya. Nah, ini misalnya kasusnya Allah menciptakan seseorang tangan tanpa siku. Jadi bagaimana nih kalau berwudu? Nah, itu diperkirakan saja ukuran siku itu sampai mana, begitu kan? Nah, kemudian juga kita dianjurkan ya, diwajibkan wajibu ghusluma alaihima min sya'rin wa ghairi. Ya, diwajibkan mencuci apa-apa yang ada di tangan ya. Di tangan dari rambut-rambut, misalnya ada rambutnya di tangan itu kan? Ada rambutnya di tangan atau yang lainnya ada di tangan ya, termasuk kuku misalnya kan, kuku ini di bawah kuku itu kadang-kadang ada kotoran-kotoran begitu kan ya. Nah, maka itu diwajibkan untuk dibersihkan ya, jangan sampai nanti menghalangi wusulal ma'i ilal basyarah ya, sampainya air kepada kulit. Misalnya dengan ada rambut yang tebal ya di tangannya itu berambut, misalnya berbulu, bulunya itu tebal ya. Nah, maka apa? Maka si bulu-bulu itu juga harus kecuci, termasuk juga kulitnya tadi ya. Nah, yang pokoknya apa-apa yang ada di tangan itu harus dicuci ya. Atau misalnya ada daging tumbuh, nah itu juga harus dicuci ya. Atau misalnya ada jari yang tumbuh, ada tambahan. Kadang-kadang ya kita melihat ada orang dikasih jari tambahan, jadi 6 jarinya itu muncul dari jari kelingkingnya misalnya kan. Nah, itu juga wajib dicuci ya. Nah, pokoknya apa yang ada di tangan itu, ukuran tangan itu ya, batas-batas tangan yang wajib dicuci, apapun yang ada di situ, maka itu wajib dicuci ya. Kemudian yang keempat itu mashusyai minar roksi, yaitu mengusap sesuatu dari kepala ya. Nah, setelahnya kita selesai fardu wudu itu mencuci tangan ya, lalu diikuti dengan mengusap kepala ya, atau sesuatu yang ada di kepala gitu kan. Nah, kalau di Al-Qur'annya kan di Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Nah, jadi mengusap kepala ya. Nah, di kepalanya itu ada sesuatu, misalnya ada rambut ya, maka rambutnya itu aja yang diusap sudah cukup. Makanya di sini mas usyai'in minar roksi, mengusap sesuatu dari kepala walau ba'di sya'rah, meskipun sebagian daripada
rambut yang ada di kepala, ya. Au qadriha minal basarah, ya, atau perkiraan, ya, perkiraan sya'roh dari kulit tadi, ya. Misalnya kalau dia ada rambut, ya rambutnya, kalau rambutnya nggak ada botak, ya berarti yang diusap itu kepalanya, begitu kan, nggak ada rambutnya. Nah, karena memang asalnya juga ya yang mengusap itu kan kepala. Ya kalau ada rambut menempel di kepala, ya berarti rambutnya itu sudah cukup. Bagian depan, bagian atas, ya tengah, itu afdol. Tak kanan, kiri, ya, depan atau belakang boleh. Yang terpenting di sini tidak sampai mengusap, ya, rambut yang sudah di luar daripada batasan kepala. Maka di sini ada kalimat wasyartus sya'ri al-mamsuh ala yakhruja an hadir roksi min jihati nuzulihi. Jadi syaratnya rambut yang diusap itu tidak keluar dari hadnya kepala, gitu kan. Misalnya ada rambutnya panjang, Pak Andri, ya, rambutnya sini panjang, ya, perempuan misalnya rambut panjang. Ketika mengusap kepala kan biasanya mengusap rambut umumnya nih, diusap aja yang di sini, ya, rambutnya yang di ujungnya. Rambut itu udah keluar dari batasan kepala, nah itu dianggapnya tidak sah. Jadi mengusapnya rambut itu, syarat mengusap rambut yang ada di kepala itu adalah apabila rambut itu belum keluar dari batasan kepala, begitu kan. Tapi kalau yang diusap itu sudah keluar dari batasan kepala, maka itu dianggap tidak mencukupi, dianggap tidak sah daripada mengusap kepala itu, ya. Karena apa? Karena sudah keluar dari batasan kepala. Karena perintahnya juga kan mengusap kepala, wamsau birusikum, bukan mengusap rambut, perintahnya bukan, ya, tapi mengusap kepala, ya. Kalau misalnya ada sesuatu di kepala, maka diusap sesuatu itu yang ada di kepala itu dan tidak keluar dari batasan kepala, begitu kan. Jangan lagi kita berasumsi, wah rambut ini kan ujungnya tetap aja nempelnya ke kepala, ya, ke sini tumbuh dari kepala, kemudian panjang diusap ujungnya padahal sudah keluar dari batasan kepala. Nah, ini berarti menyalahi daripada aturan, ya, sudah keluar daripada had, sudah keluar daripada aturan. Nah, bagaimana kalau misalnya ini, ya, dicucikan, begitu kan? Ya, perintahnya kan memang diusap, ya, diusap, ya. Ketika dicucikan, ya, walau ghassala ra'sahu badalal masyi au ulqiya alaihi qatrah, ya. Nah, atau misalnya menyimpan tangannya, ya, menyimpan tangannya, dibasahin, simpan tangannya. Nah, kemudian awadu ayadau alati alahil ma ala roksihi walam yamuruha ajza'ahu. Kemudian tidak menginikannya, melewatkannya, menjalankannya begini. Ya, digini kok, digini. Dah diginikan, dah diusapkan gini. Nah, itu cukup juga. Atau dengan air aja diginikan misalnya, pakai gayung. Nah, itu juga sudah cukup ajza'ahu, ya. Maka itu mencukupkan juga. Tapi nanti ada yang afdol dalam mengusap kepala itu, ya. Bagaimana sunnahnya, sempurnanya dalam mengusap kepala. Ini kan kalau bicara yang wajib itu terlepas daripada sunnah, gitu kan, ya. Yang penting wajibnya dulu lah. Kalau sunnah itu kan nanti ada berkumur, ada istilahnya itu menghirup air ke hidung, begitu kan, ya. Ada telinga, itu kan hukumnya sunnah. Jadi ini bicara wajib. Misalnya kita berada dalam satu kondisi yang pertama, misalnya kondisi ini, apa itu, kondisi dalam keadaan waktu yang sangat sempit, ya, sangat sempit. Misalnya dalam satu perjalanan dibatasin kita waktu, ya.
misalnya istirahat, waktunya sholat itu dikasih waktu cuman 10 menit misalnya gitu kan. Wah, ini kalau nggak dihemat waktunya, takutnya ada kekhawatiran nanti ketinggalan pesawat atau ketinggalan bis, bisa gitu kan ya. Ah, sudah kita artinya diringkas yang wajib-wajib aja, begitu kan ya. Atau di satu situasi yang menggunakan air takutnya nggak bakalan cukup. Untuk apa? Kalau misalnya sekarang yang sunah-sunah, wah nggak bakal cukup. Ya, sudahlah yang wajib-wajib diprioritaskan. Nah, jadi kita harus mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah gitu kan ya. Supaya juga nanti tidak mengakibatkan kita keliru. Mana wajib, mana sunnah. Sunnah malah diprioritaskan, wajib malah nggak diprioritaskan. Jadi dalam ibadah itu kita harus memahami, oh ini wajib, ini sunnah. Ya, masalah sunnah ini kan kalau tidak dilaksanakan pun tidak ada masalah gitu kan ya. Artinya tidak merubah keabsahan ibadah kita. Tetap sah. Cuman ketika situasinya memungkinkan kemudian sunnah tidak laksanakan, berarti ibadah kita itu tidak sempurna. Begitu kan ya. Sedangkan kita ingin ibadah kita itulah ibadah yang sempurna. Begitu kan. Jadi bukan hanya wajibnya saja, tetapi dengan sunnah-sunnahnya sempurna ya. Nah, sempurna begitu. Kemudian yang terakhir anggota yang terakhir yaitu adalah al-khamisu ghusrul rijlaini ma'al ka'baini ya, yaitu mencuci atau membasuh kedua kaki bersama mata kaki ya. Wa ilam yakuna fi mahalihima al-mu'tad wa tafaqul ulama ala anal murad bil ka'bail al azmani al barizani bainas saq wal qadam fi kulli rijlin ya ka'ban. Jadi misalnya atau tadi seperti tadi ya, misalnya orang nggak ada mata kakinya misalnya, ya itu ukurannya, itu perkiraannya begitu kan. Keumuman misalnya mata kaki ini di sini gitu kan ya, tempatnya di sini gitu kan. Dan sepakat para ulama yang dimaksud dengan kedua mata kaki itu adalah yaitu tulang yang nampak di antaranya betis ke bawah ya. Kemudian jadi antaranya betis dan kedua telapak kaki ya. Nah, itu yang menjadi pemisah ya, pemisah antaranya telapak sama betis ke bawah itu kan ya. Nah, itu di sini ada tulang yang menonjol begitu kan ya. Nah, itu disebut mata kaki begitu kan. Nah, itu tulang itu. Nah, itu adalah mata kaki. Jadi sama seperti tangan tadi, melebihi dari mata kaki itu hukumnya wajib. Maka ila itu bermakna ma'a, artinya bersama mata kaki. Jadi mata kaki itu dengan sempurna harus kecuci. Maka untuk kesempurnaan itu melebihi sedikit dari mata kaki itu hukumnya wajib. Kembali kepada kaidah mimba bimalayatimul wujub ila bihi fahuwa wajibun. Jadi tidak akan sempurna membasuh kaki bersama mata kakinya kecuali dengan dilebihin. Maka melebihin itu ya sesuai kaidah tadi hukumnya menjadi wajib ya. Kemudian sama dengan tangan, apa-apa yang berada di kaki itu ya di ukuran yang wajib dicuci itu, misalnya ada kuku ya. Ada kuku itu, kadang-kadang kuku kaki itu kan biasanya bisa lebih tidak terjaga. Tangan itu kadang-kadang kita bersihkan. Kaki ini kan kadang-kadang jarang-jarang kita terkontrol gitu kan ya. Padahal ternyata di bawah-bawahnya kuku ini kotoran-kotoran. Nah, itu dibersihkan. Ya, jangan sampai nanti ada kotoran-kotoran yang ternyata kotoran itu juga akan menghambat ya daripada sampainya air kepada kulit, kepada bawahnya daripada kuku tadi ya. Nah, kemudian apa-apa yang di yang tumbuh, misalnya ada rambutnya kayak tadi ya, atau ada daging yang tumbuh, misalnya jarinya ada tambahan silah ya, ada tambahan, kadang tambahan jari, ada yang kadang kita lihat ya jarinya itu ada 6 gitu kan, karena dari ini itu tumbuh gitu kan ya. Nah, itu juga wajib dicuci ya.
Sama seperti apa? Seperti tangan tadi, begitu kan? Kemudian yang terakhir as-sadisu at-tartib ya fi af'alihi ya wasitatil mazkurah ya. Jadi kita menertibkan daripada seluruh rukun atau fardu daripada wudhu tadi ya, yaitu dalam pekerjaannya. Jangan sampai kita mau cari sensasi supaya terkenal. Sekarang itu kan orang yang penting melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan langsung viral gitu kan ya. Nah, kita apa? Melakukan wudhu sudah dari kaki dulu. Kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian muka, begitu kan. Nah, bukan hanya sekedar tujuannya viral saja, tapi dalam urusan ibadah itu ya sah atau enggak sah. Nah, maka menurut aturan daripada berwudu itu namanya tidak tertib ya, tidak tertib. Apa yang dimaksud definisi tertib itu? Ala yuqadima udwan ala udwin. Jadi tidak boleh mendahulukan anggota yang satu di atas anggota yang lain. Misalnya anggota ini semestinya itu belakangan, malah didahulukan. Ya. Misalnya kan urutannya, karena memang dalam Al-Qur'annya yang disebut muka dulu. Muka, baru tangan, baru apa? Kepala, baru kaki. Berarti kalau kita membalik, itu pelanggaran menyelisih daripada Al-Quran. Ya, maka dianggap itu tidak tertib. Karena tertibnya di dalam Al-Quran itu fagsilu wujuhakum, pertama cuci muka, wa aidiyakum ilal marafiq ya, kemudian tangan bersama siku tadi ya, wamsahu biru usikum, kemudian diusap kepala ya, kemudian wa arjulakum dicuci kaki ma'al ilal ka'bain, bersama kedua mata Jadi urutannya begitu ya. Tambah di awal niat. Kemudian tadi di ujung tertib ini menjadi fardu. Karena apa? Karena kalau tidak tertib tadi itu tidak merupakan sesuatu ibadah yang sah ya. Maka tertib itu juga bagian daripada fardu ya. Nah, ini selesai sudah bab daripada wudu ya, fardu wudu. Kemudian perlu saya tambahkan ya. Wudu itu ternyata ada beberapa wudu itu yang dikategorikan, misalnya wudu itu wudu yang wajib ya. Wudu yang wajib itu yaitu wudu ketika mengerjakan tawaf, itu kan ya, mengelilingi Ka'bah, atau orang mau mengerjakan sholat atau sholat wajib, sholat sunnah, maka itu wajib kita mempunyai wudu. Begitu juga tawaf, karena at-tawaf bimanzilati sholat atau at-tawaf bil baiti sholatun ila anallaha qad ahalla fihi an-nutqa faman nataqa fihi fala yantiqu illa bi khair. Jadi tawaf itu martabatnya atau kedudukan sholat, cuman perbedaannya kalau di dalam tawaf boleh berbicara ya. Nah, maka barang siapa berbicara, janganlah berbicara kecuali berbicara yang baik, baik. Nah, itu wudu yang wajib. Kemudian wudu itu ada wudu yang sunnah ya. Wudu yang sunnah itu yaitu diantaranya dalam keadaan seperti berikut: berwudu setiap kali hendak sholat. Nah, itu sunnah. Misalnya kita sholat subuh dengan wudu sendiri, sholat duhur dengan wudu sendiri, sholat asar dengan wudu sendiri, maghrib dengan wudu sendiri, isya dengan wudu sendiri ya. Meskipun belum batal, itu sunnah ya. Misalnya Pak Andri ini sholat maghrib lah, jangan jauh maghrib tadi. Maghrib sholat udah wudu. Ternyata apa? Ternyata sholat isya itu wudu lagi, padahal belum batal. Nah, itu hukumnya sunnah. Tajaddud, membarukan wudu, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau batal, ya wajib wudu. Misalnya habis sholat maghrib ternyata batal isya, itu ya pasti wajib wudu. Ya, ini wudunya belum batal. Tapi tadi wudu itu sebelum maghrib ya.
untuk sholat maghrib, sholat isya wudhu lagi, itu namanya tajaddud, membarukan wudhu, itu hukumnya sunnah ya. Nah, itu wudhu sunnah. Kemudian sunnah wudhu itu menyentuh buku-buku agama seperti tafsir, hadis, akidah, fikih ya. Nah, ini Pak Andri mau mutolaah misalnya, nah wudhu dulu, ini sunnah ya. Saya ini membaca kitab itu sunnah. Misalnya tadi habis sholat batal wudhu, sekarang kita mau pengajian nih, wudhu sunnah itu. Kemudian apalagi sunnah berwudhu ketika hendak tidur, itu sunnah ya. Kemudian sebelum mandi junub, sunnah. Wudhu sesudah marah. Nah, yang suka marah ya, maka hendaklah berwudhu. Karena wudhu itu dapat meredakan kemarahan. Ya, marah itu kan dari syaitan ya, api. Maka api harus dipadamkan dengan air, begitu kan. Makanya Rasulullah menyuruh idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Kalau kamu marah ya, hendaklah berwudu ya. Kemudian sunnah berwudu untuk membaca Al-Quran, mengkaji, meriwayatkan hadis gitu kan. Kita baca Quran, sunnah wudu. Tapi kalau menyentuhnya wajib itu punya wudu ya. Kemudian berwudu disunahkan apabila hendak azan dan iqomah. Jadi azan dan iqomah itu disunahkan wudu. Sah aja tanpa wudu juga azan iqomah boleh ya. Tapi disunahkan mempunyai wudu, begitu kan ya. Termasuk berkhutbah nikah gitu kan. Misalnya ada nikah biasanya khutbah, itu boleh-boleh saja tidak punya wudu, tapi disunahkan mempunyai wudu. Kemudian sunnah berwudu setelah melakukan kesalahan seperti mengumpat, berbohong, menghasut, atau perbuatan-perbuatan yang sejenisnya ya. Nah, itu juga disunahkan berwudu. Kemudian sunnah berwudu setelah tertawa terbahak-bahak, bukan ya, di luar sholat ya. Nah, itu kita biasanya kita habis senda gurau gelak tawa, nah, itu sunnah wudu. Kemudian yang ke-10 sunnah berwudu sesudah memandikan jenazah ya. Nah, itu. Jadi ketika seseorang memandikan jenazah, maka ia pun sunnah mandi, begitu kan. Nah, ini para pengurus fardu kifayah ini yang biasa memandikan jenazah. Kemudian sunnah juga berwudu dengan maksud untuk menghindar dari perbedaan pendapat di kalangan ulama ya dalam suatu kasus, itu sunnah wudu. Umpamanya apabila seseorang menyentuh perempuan ya, menyentuh perempuan menurut dia tidak batal wudu, tapi sunnah wudu. Karena di madzhab Syafi'i kan batal ya kalau bukan mahram. Ada juga yang misalnya menyentuh kemaluan ya dengan telapak tangan ya, pas itu kesentuh nih kemaluannya, berwudu tuh. Tapi dalam madzhab kita Imam Syafi'i batal, maka wajib bukan sunnah lagi. Misalnya yang lain ya bukan bermadzhab Syafi'i, supaya keluar daripada perbedaan mazhab. Atau misalnya ada juga yang makan daging unta. Ya, sesudah dia makan daging unta, ada yang membatalkan itu wudu, makan daging unta. Maka kita kalau sesudah makan daging unta tuh disunahkan kita berwudu, begitu kan. Kemudian yang keempat makruh. Makruh itu mengulang wudu sebelum melaksanakan sholat. Misalnya kita ini wudu ini belum dipakai, wudu lagi. Nah, wudu yang satu itu belum dipakai, sudah wudu lagi. Nah, itu hukumnya makruh. Kenapa? Termasuk daripada perbuatan israf, berlebih-lebihan. Jadi sunnah itu tadi kalau sudah dipakai wudu yang pertama, baru kita dibolehkan sunnah melaksanakan wudu. Kemudian yang terakhir adalah haram ya, itu berwudu dengan air rampasan, air gosok ya. Misalnya dia berwudu tapi airnya nyolong, begitu kan ya. Nah, maka wudunya itu menjadi haram. Ya, ini melengkapi saja ya dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.